Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di dalam surat lain Allah menemukan bahwa yang mengusulkan umatnya untuk bahagia di dalam mengerjakan agamanya, mengerjakan keyakinannya, mengerjakan kepercayaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah Allah menurunkan Rasul yang akan menyampaikannya, yang berbunyi apa? Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah ila akhirih. Shadaqallahul azim. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada manusia, menyuruh kepada alam semesta, menyuruh yang setiap bernafas, menyuruh yang setiap diberi roh, menyuruh yang setiap diberi pikiran, menyuruh yang diberi oleh Allah adalah hati nurani yang suci, yaitu apa? Innallaha wa malaikatahu, Gusti Allah subhanahu wa ta'ala itu menyuruh sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyuruh tidak sekedar nyuruh, Allah memerintahkan tidak sekedar memerintah. Allah menyuruh, Allah melakukannya. Allah memerintahkannya, Allah menaatinya beserta perangkat-perangkatnya, beserta para malaikat-malaikatnya, beserta orang-orang yang sebelum Nabi Muhammad dilahirkan disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk percaya dan beriman dan meyakini kepada Muhammad bin Abdillah. Allahumma sholli alaihi sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillah kaululan panjenengan sedaya datang dari rumah, dari dagangan, dari pekerjaan, dari kesibukan, bahkan dari hawa yang meriang. Saya tegaskan, datangnya panjenengan sedoyo, datangnya kalian semua, datangnya kalian, anda semua, kamu semua kesini itu karena ingin semua tentang kehidupan sehari-harinya, ingin tenang, padahal apa betul? Ingin tentram, benar apa benar? Ingin kehidupannya mapan dan terarah sampai tujuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu. Amin Allahumma amin. Banyak orang kaya-kaya di sana yang tidak mau bersolawat. Banyak orang miskin di sana tidak mau bersolawat. Banyak orang yang tenang, banyak orang yang tidak tenang, banyak orang yang sedih, banyak orang yang senang itu tidak bersolawat di sana. Akan tetapi karena Allah Ta'ala menegur, menggertakkan, menyentuh
dari hatinya aku dan panjenengan sedoyo niku untuk bersolawat. Untuk apa? Mungkin solawat itu hanya sekedar ucapan lambe, mungkin solawat itu hanya ikut-ikutan, mungkin solawat itu hanya ingin semua hutangnya lunas, mungkin karena solawat itu hanya karena ingin sehat, mungkin karena solawat itu hanya ingin kaya, ingin mapan, ingin sukses di dunia, di agama, dan sampai di akhirat. Itu semua Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dan Nabinya, yaitu Nabi kesayangannya, Nabi yang paling diridhoinya, Nabi yang tidak terbakar oleh sengsaranya dunia, Nabi yang tidak pernah merasakan lara dan sakit di tubuhnya, yang mampu menahan dari semua kesedihan, yang mampu menahan semua kesengsaraan, yang mampu menahan semua umat-umat yang mengikuti Nabi Muhammad, yang percaya kepada Nabi Muhammad, ditanggungnya oleh Nabi Muhammad SAW. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillah, karena Allah Ta'ala kaulan panjenengan sedaya niku diparingi alhamdulillah, karena Allah Ta'ala kaulan panjenengan sedaya saged bersolawat. Tidak mudah untuk bersolawat. Mungkin di rumahnya ada rintangan, gangguan, dan godaan. Mungkin di jalan, mungkin juga teman-teman yang mengolok-oloknya, mungkin juga orang yang merasa pintar, mungkin juga setelah mengikuti mungkin juga ada keraguan di dalam hatinya. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW tidak perlu itu semua, karena ucapan solawat yang di lidah Anda, yang dengan suara Anda, yang dengan tingkah laku Anda, yang dengan langkah kaki Anda mendatangi tempat bersolawat dimanapun berada, itu yang dinilai oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak harus bersolawat itu nangis ngukuk-ngukuk, tidak harus bersolawat itu harus sedih terus, itu tidak harus. Solawat itu bisa menyenangkan, solawat itu bisa menyedihkan, bisa menyentuh tanpa membunuh. Kan kalau Tarmuti katanya tadi siang kemarin membunuh tanpa menyentuh, bisa menyentuh tanpa membunuh. Itu adalah prinsip daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW diusir, Nabi Muhammad SAW dikebukin, Nabi Muhammad SAW diludahin. Nabi Muhammad itu tidak sedikit pun bersedih kepada orang tersebut, tidak akan membalas kepada orang tersebut. Yang tidak terima siapa? Yang tidak terima yaitu adalah malaikat yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Wahai Muhammad, saya tidak terima kamu disengsarakan di desa Taif. Saya tidak terima semua manusia di desa Taif itu akan saya gulung dan akan saya tumpahkan air lautan ke dalamnya, akan saya tumpahkan gunung yang tinggi ke dalam desa tersebut, akan saya hancurkan desa Taif tersebut karena tidak terimanya malaikat Jibril. Langsung serentak Nabi Muhammad yang terkapar dan lumpuh, yang tidak bisa bergerak, hanya mata yang bisa berkedip, centik tidak bisa berkutik, apapun badan semuanya tidak bisa berkutik-kutik, itu tidak bisa, hanya mata yang bisa berkutik. Akan tetapi mendengar malaikat Jibril itu marah kepada desa Taif yang mau menyengsarakannya, yang mau menyakitinya, dan bahkan sudah menyakitinya dan sudah menyengsarakannya, Nabi Muhammad SAW langsung bangkit.
apabila kamu menghancurkan tanpa sepengetahuanku, ada yang meninggal, apabila ada yang jamaah di sini yang sakit, saya taruhannya. Apabila dari terdemit saya akan kepret. Apabila dari orang jahat, akan saya undang untuk menyentuh kepada kedamaian, untuk menyentuh kepada kasih sayang. Tidak akan saya balas, akan saya kumpulkan dan akan saya perhatikan. Apakah orang tersebut, apakah jin tersebut, apakah dedemit tersebut itu mau bisa dikompromi atau tidak. Kalau tidak bisa, akan saya kurung, akan saya sampaikan kepada yang ahlinya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Para alim ulama, para kekasih Allah dan kekasih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang saya hormati dan yang saya hargai, dan para sahabat-sahabatku yang saya hormati, yang saya sayangi, yang saya cintai, yang saya khususkan kepada generasi penerus, yaitu yang umurnya di bawah saya. Mungkin umur itu adalah ukuran kematian. Mungkin umurnya di bawah saya itu lebih panjang, dan mungkin umur saya itu lebih pendek. Jadi yang saya banggakan untuk tidak mundur satu langkah pun apabila dengan satu masalah, yaitu adalah masalah sengsara di dunia. Itu jangan sampai mundur, harus kuat, karena kita itu adalah laki-laki yang sejati dan laki-laki yang terbaik. Karena apa? Tanpa hati kita yang kuat, itu tidak mungkin jiwa ataupun badan ataupun anggota tubuh itu tidak mungkin kuat. Khususnya Ustadz Carsudi dan khususnya Ustadz Anwari, moga-moga semua urusannya karena memiliki atau mengetahui atau sekolah agama, yaitu saya doakan semoga apa yang diyakininya, apakah itu Al-Quran, apakah itu pikiran, apa itu wiridan, semoga bermanfaat di kehidupan sehari-harinya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum terselesaikan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan satu, Allah akan membalas kebaikan satu tersebut. Itu yang akan membalas itu adalah Allah. Allah itu akan membalas 10 kali lipat. Allah yang membalas berkali-kali lipat itu adalah apa? Apakah zikir kita? Apakah sedekah kita? Kalau sedekah kita sedekah 1000 akan dibalas oleh Allah. Hari itu juga itu akan dibalas 10.000. Allah akan balas kebaikan Anda. Kebaikan Anda satu, Allah akan membalas 10 kebaikan Anda. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala pernah ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, siapa yang mendapatkan balasan yang paling banyak di sisimu, wahai Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah yang merasa bodoh, yang mau belajar tentang Al-Quran. Al-Quran itu ada 2, wahai Muhammad, Iqra, bacalah Al-Quran, bacalah, Iqra, bacalah. Nabi Muhammad keder karena gurung dinein pinter, karena gurung dinein cerdas. Iqra barang ping telu, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Iqronya Nabi Muhammad itu adalah untuk mengaji Al-Quran yang tidak tersirat, yang tersirat, yang tidak kelihatan. Harus memahami, wahai Nabi Muhammad, apabila kamu itu sebelum dakwah,
kamu itu harus punya ilmu untuk berdakwah. Misalnya, contoh, apabila kamu belum berjualan, kamu itu harus apa yang kamu akan jual itu kamu sudah ahli dalam bidang yang akan Anda jual dulu. Nabi Muhammad juga seperti itu. Harus mengetahui yang mana malaikat, yang mana iblis, yang mana setan, yang mana jin, yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Nabi Muhammad disuruh oleh Allah untuk bisa mempelajari semua. Sebelum apa? Sebelum Bismillahirrahmanirrahim, sebelum mengatasnamakan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus tahu diri, harus tahu diri. Jangan rumangsa diri, rumangsa bisa. Harus tahu diri, dirinya itu siapa, dirinya itu apa, dan dirinya itu harus bagaimana, dan tujuannya apa, dan harus kembali kepada siapa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan setelah Nabi Muhammad diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti apa sing dibalas Gusti Allah? Sing paling akeh orang yang tujuannya belajar ilmunya Allah. Dan semua di alam dunia dan di alam langit dan di alam nyata dan di alam gaib itu adalah ilmu Allah. Baik ilmu tentang hikmah dan karomahan, baik tentang ilmu kesaktian dan ilmu bisnis dan usaha, baik ilmu apa saja, itulah yang akan dinilai. Tapi yang paling dinilai oleh Allah, apabila itu semua tentang dunia, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah 70 kali lipat. Dan apabila itu tentang agama, yang akan menyelamatkan duniamu, yang akan menyelamatkan agamamu, yang akan menyelamatkan di akhiratmu, yaitu adalah tentang ilmu Al-Quran yang wajib diyakini, yang wajib diimani. Itu balasannya berapa? Balasannya itu 700.000 kali lipat. Itu satu langkahnya saja, sedangkan Anda itu dari Baros langkahnya itu berapa ke sana sampai ke sini, yang dari Cimohong ke sana ke sini itu langkahnya berapa? 700.000 kali langkah kamu datang ke sini untuk mengulas tuntas tentang Al-Quran, apa yang belum diketahui, supaya mengetahui. Ilmu itu wajib dipelajari, ilmu itu wajib ditimba sampai mati. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya walaupun hanya satu ayat ataupun dua ayat ataupun apa, akan saya sampaikan.